Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Yakub. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami akan belajar mengenai teladan hidup yang dibariskan oleh Bapak Yakub. Ia telah berjuang untuk mendapatkan berkat yang Kau berikan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran kami, sehingga kami mampu memahami pelajaran ini dan dapat meneladani perjuangan Bapak Yakub untuk mendapatkan berkat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian pasti pernah mendapatkan berkat seperti tampak pada gambar ini, baik ketika misa di gereja maupun ketika misa di sekolah. Biasanya anak-anak sangat senang, sangat bergembira ketika mendapatkan berkat seperti itu. Perjuangan untuk mendapatkan berkat itu memang terkadang tidak mudah, harus berdesak-desakan. Berkat yang diberikan oleh pastor sebetulnya berkat yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena itu anak-anak ada juga yang merasa kecewa ketika tidak mendapatkan berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui pastor. Pada pembelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana perjuangan Yakub untuk mendapatkan berkat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Untuk itu, sebelum kita melihat perjuangan Yakub untuk mendapatkan berkat, mari kita terlebih dahulu mengenal siapa itu Yakub, dan kemudian nanti kita akan melihat bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan berkat itu, dan apa yang perlu kita contoh, perlu kita teladani dari Yakub dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Kakaknya bernama Esau. Yakub mempunyai dua orang istri yang bernama Lea dan Rahel. Nama istri kesayangan Yakub adalah Rahel. Yakub memiliki 12 anak yang bernama Ruben, Simeon, Dan, Levi, Yehuda, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin adalah anak yang dilahirkan dari istri kesayangan Yakub yang bernama Rahel. Itulah sedikit mengenai siapa itu Yakub. Dan selanjutnya kita akan melihat sebuah video bagaimana perjuangan Yakub untuk mendapatkan berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui ayahnya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang.
olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau. Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Siapakah engkau ini? Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya, dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya, dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat
tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Setelah kita menyaksikan video tadi, maka secara singkat dapat dikisahkan Bapak Yakub berjuang untuk mendapatkan berkat yang diberikan oleh Ishak dengan pertolongan ibunya. Untuk mendapatkan berkat itu, Yakub berpura-pura atau harus menyamar menjadi Esau. Akibat dari perbuatan Yakub tersebut, maka Esau menjadi marah dan ingin membunuh Yakub. Namun kemudian Esau tetap memaafkan kesalahan Yakub. Berkat yang diberikan oleh Ishak adalah berkat dari Tuhan sendiri. Berkat itu adalah berkat untuk mendapatkan keturunan dan warisan yang banyak, yang seharusnya berkat itu diterima oleh Esau sebagai anak sulung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mendapatkan juga berkat dari kedua orang tua kita yang Tuhan telah percayakan untuk mendampingi kita, untuk menjaga kita, untuk membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang baik. Itu juga merupakan berkat yang kita terima yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat dari kita selalu merasa sukacita, karena memang semua berkat itu berasal dari Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang baik yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berkat dari Tuhan itu sendiri. Untuk itu kita harus selalu berjuang untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan sukacita tersebut. Demikian materi kita tentang Yakub. Semoga apa yang sudah dipelajari ini dapat kalian pahami, dan kalaupun masih ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ataupun juga hubung langsung kepada Bapak sendiri. Terima kasih, salam sehat, dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada hari ini kami boleh mempelajari tentang pribadi Yakub dengan segala perjuangannya untuk mendapatkan berkat yang Engkau berikan. Semoga kami senantiasa juga mampu berjuang untuk senantiasa mendapatkan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.